Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Widanur Laila SPD. Saya guru SMP Negeri 3 Cisitu, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individual dengan teknik self-management dalam membantu memecahkan permasalahan siswa. Selamat menyaksikan. Silahkan masuk ya, Sok. Silahkan duduk. Ya, gimana kabarnya Adit? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Adit dalam keadaan sehat, baik juga. Ya, Ibu ucapkan terima kasih karena Adit mau datang ke ruang BK memenuhi panggilan Ibu. Ya, Bu, sama-sama. Oh ya, Bu, saya dipanggil ke BK apa ya, Bu? Menurut Adit sendiri kenapa? Mungkin Adit ada gambaran kenapa Ibu panggil ke ruang BK? Iya, Bu, kayaknya karena saya kemarin banyak apa ya, Bu? Ya, nampaknya kamu sudah paham ya. Kita akan membahas apa nih sekarang gitu ya, kenapa Ibu panggil juga. Kamu mungkin tidak keberatan atau boleh nggak kita membahasnya? Boleh, Bu. Oke, selain itu gini nih, Ditya, Ibu akhir-akhir ini kan melihat kamu, memperhatikan kamu gitu ya. Kalau di kelas itu kayaknya nggak semangat gitu kan. Terus sempat juga Ibu melihat kamu di kelas kayak yang ngantuk gitu ya, kayak lemas, capek gitu. Nah, kalau boleh Ibu tahu ada masalah apa gitu, maksudnya ada masalah gitu di Adit, boleh nggak cerita? Gimana ya, Bu? Pokoknya gini, kamu jangan khawatir ya, kamu boleh cerita apapun ke Ibu, insya Allah Ibu akan menjaga dan Ibu akan amanah gitu ya dengan mencoba untuk menjaga kerahasiaan di sini, karena kan salah satu etika Ibu sebagai guru BK salah satunya itu harus menjaga rahasia konselingnya gitu. Jadi kamu jangan khawatir, pokoknya kamu ceritain aja yang kamu rasakan, yang kamu alami sekarang, permasalahan apa gitu. Nah, jika kamu setuju gitu ya, kamu bisa berbagi cerita dengan Ibu gitu. Coba deh ceritanya. Cerita apa ya, Bu? Saya malu. Malu kenapa ya? Coba deh jangan malu, kamu boleh terbuka ke Ibu gitu ya, bagaimana keadaan kamu sekarang ya. Iya, Bu, kemarin saya banyak apa karena pagi hari saya harus pergi saya rumput ke sawah buat pakan ternak, Bu. Oh begitu ya. Kalau boleh Ibu tahu, Ibu ingin tahu kenapa yang harusnya cari untuk pakan ternak kamu itu kamu gitu ya. Memangnya orang tua kamu pada kemana? Bapak udah sebulan kerja keluar kota, Bu. Jadi tugas yang saya rumput saya kerjakan. Soalnya ibu saya juga repot kerja. Oh begitu ya. Baik, jadi alasan kamu kemarin itu apa gitu ya? Karena kamu disuruh mencari rumput gitu ya untuk ternak, dan kamu melakukannya dengan dengan alasan untuk membantu orang tua seperti itu. Nah, di sini kalau Ibu lihat niat kamu sudah baik ya, ingin membantu gitu ya. Tapi kamu harus tahu kan kalau pagi-pagi itu waktunya kamu berangkat ke sekolah gitu. Iya, Bu, gimana lagi? Soalnya ternaknya banyak. Dan sekarang musim hujan. Jadi kalau sore pun takut hujan. Oh gitu ya. Memangnya berapa ekor nih kalau Ibu ingin tahu ya, berapa ekor ternaknya, dan ternaknya memang milik kamu semua? Ada 7, Bu.
bukan milik saya Bu, itu milik orang lain. Saya hanya merawatnya saja Bu. Oh gitu ya. Oke. Tadi kamu bilang kan bapak kamu pulang ya apa pergi ke luar kota ya. Nah, sewaktu bapak kamu masih ada di sini gitu ya di rumah, tugas itu tugas untuk merawat ternak itu bapak kamu yang melakukan gitu. Iya Bu. Ya. Nah, dan sekarang setelah bapak kamu berangkat kerja keluar kota, eh, tinggal kamu dan ibu kamu gitu ya yang merawat dan mengurus ternaknya gitu. Nah, Betul, saya merasa kasihan dengan ibu saya. Makanya saya bantu untuk mengurus ternak mencari rumput. baik, ini paham ya di sini gitu ya. Hanya saja coba mau tanya apa yang salah gitu ya dari masalah kamu ini gitu. Iya Bu, saya banyak apa kemarin? Ya, itu salah satunya ya. Lalu coba jelaskan pada ibu kenapa kamu sampai apa? Karena saya mencari rumput Bu, padahal harusnya saya sekolah. Nah, itu dia ya. Baik, jadi di sini kamu apa ya mengakui juga ya kalau kemarin itu banyak apa karena mencari rumput di waktu yang seharusnya kamu pergi ke sekolah gitu ya. Iya. Nah, menurut kamu orang tua kamu bakalan senang nggak dibantu oleh kamu gitu ya, tapi dengan kamu nggak sekolah? Untuk tidak Bu, saya kemarin juga dimarahin oleh ibu saya. Ya. Oke, kalau begitu menurut kamu apa yang tidak sekolah itu dengan alasan membantu orang tua itu apa ya untuk mencari rumput itu bagaimana? Itu salah Bu. Salah ya. Iya. Baik. Menurut kamu dalam hal ini apa yang harus kamu perbaiki? Masalah apa saya Bu? Iya, terus apa lagi? Waktu saya untuk mencari rumput. Ya, nah baik, jadi kamu sudah mulai memahaminya ya mengenai apa yang harus kamu perbaiki ini gitu. Terus yaitu mengenai waktu kamu untuk mencari rumput, juga bagaimana kamu apa ya memperbaikinya gitu ya, seperti itu. Bagaimana ya Bu? Saya masih bingung. Kenapa bingung gitu ya? Nggak usah bingung nih, kamu kan sudah tahu apa yang harus apa masalah utamanya itu apa gitu kan di sini ya. Iya Bu, saya bingung kan kalau saya tidak mencari rumput di pagi hari takutnya sorenya hujan. Oh, oke. Jadi menurut kamu kalau mengambil rumput di sore hari, kamu takut akan hujan gitu. Memangnya kalau apa ya, kamu yakin gitu setiap sore itu bakal turun hujan? Iya juga Bu, ini percaya saya saja. Ya itu dia. Jadi baik kalau begitu masih ada kemungkinan kan ya bahwa sepulang sekolah atau di sore hari itu tidak akan turun hujan gitu. Iya. Iya. Nah jadi kira-kira solusi kamu sudah punya solusi nggak gitu atau cara apa yang terbaik buat permasalahan ini? Ya saya nggak boleh cari rumput pas pagi hari Bu. Tepat sekali karena pagi hari kamu sekolah kan ya. Nah apa lagi coba? Mungkin sekolah ya Bu, kalau tidak hujan. Ya itu baik. Itu bisa dilakukan ya. Dan mungkin apalagi yang terpikir itu solusinya. Bisa sore juga Bu, kalau tidak hujan. Baik. Oke. Ya bisa. Atau cara lainnya supaya kamu tidak kehabisan rumput di rumah itu mungkin ada nggak? Oh ya Bu, saya bisa mengambil rumput agak banyakan gitu ya buat stok besoknya. Boleh gitu ya, itu solusi yang bagus gitu ya, bagus sekali. Lalu untuk masalah apanya kamu gimana nih? Oh itu Bu, mulai sekarang saya akan mencoba untuk berusaha tidak lepak. Oke, dengan cara apa? Dengan cara mengatur waktu saya mencari rumput, tidak di pagi hari tapi bisa pulang sekolah atau sore hari
jika cuaca tidak hujan. Nah, tepat sekali ya, bagus. Nah, nampaknya kamu sudah ini ya, sudah memahami betul ya masalah kamu di sini, dan kamu pun apa ya sudah memiliki solusi ya yang cukup baik. Nah, apakah ibu tanya nih sebagai apa ya bentuk apa ya sebagai solusinya gitu ya, solusi tindakan kamu ke depannya, ini apakah kamu pernah mencoba nggak misalkan membuat sebuah jadwal kegiatan gitu supaya apa ya kamu bisa mengatur waktu dengan baik? Nah, kalau kamu mau gitu ya, kita bisa mencoba membuatnya sekarang supaya kamu dapat merencanakan dan melaksanakan setiap solusi yang tadi kamu utarakan gitu. Bagaimana? Mau coba nggak? Ya Bu, saya mau coba. Ya, sekarang kita coba membuat jadwal kegiatan. Di sini Ibu punya kertas ya. Boleh nanti kita isi bareng-bareng gitu ya, kamu isi. Kita mulai dari kegiatan bangun tidur gitu ya, dari bangun tidur, dari awal kegiatan, terus tuliskan juga lengkap dengan keterangan jamnya ya, supaya nanti akan memudahkan kamu dalam mengatur waktu gitu ya. Kalau memang dulu belum pernah sama sekali ya, di sini kan kesulitannya Ibu lihat sepertinya kamu dalam mengatur waktu gitu ya. Oke, baik, coba kamu isi. Nah, nomor 1 misalkan untuk waktu misalnya bangun pagi, bangun tidur jam berapa? Jam 5. Jam 5, coba tulis jam 5 ya. Jam 5 misalkan. Nah, kegiatannya bangun tidur boleh gitu ya. Jadi bangun tidur kita bangun. Oke. Lalu lanjut ke kegiatan kedua. Nah, kira-kira setelah bangun tidur kamu ngapain? Kamar, terus mandi, ya, terus kita satukan misalkan nih sampai dengan kegiatan yang ketiga nanti berangkat sekolah gitu ya. Nah, untuk yang kedua misalkan boleh ditulis dari jam 6 gitu ya. Jam 6 beres-beres gitu ya. Atau terlalu lama dari jam 5 bangun tidur, sholat subuh misalnya gitu yang mandi atau gimana? Terlalu lama enggak? Oh ya, jadi bangun tidur jam 5. Oh, di sini boleh dikasih keterangan misalnya dari bangun tidur teh kamu beres-beres sama sholat gitu ya. Ya, mandi dulu atau sholat dulu biasanya? Mandi dulu. Oh ya, berarti sama mandi gitu ya. Oke. Cukup mungkin ya 1 jam ya. Jadi mulai jam 6 kamu apa? Sarapan. Terus siap-siap buat sekolah. Iya, boleh sok dulu. Terus selanjutnya kegiatan yang ketiga, berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7, jam 6.36. Boleh. Berangkat sekolah. Lanjutnya. Berarti dari sekolah itu mulai jam berapa? Masuk teh 7.15 ya. 7.15 sampai pulang. Kasih keterangan strip misalkan. Pulang jam berapa? Nggak usah misalkan. Oleh 7.15 gitu ya. Sekolah.
dan yang kelimanya pulang ya pulang sekolah. Nah, di sini gitu ya, kamu harus bisa mengatur waktu ketika membantu ibu untuk mencari rumput ya. Berarti kira-kira kamu jadwalkan misalkan di setiap hari ini sepulang sekolah, bisa nggak? Ya boleh, sok. Misalkan istirahat dulu mungkin ya, jangan langsung. Berarti sekitar jam berapa kamu mencari rumput? jam 2. Jam 2 ya, boleh. Kira-kira itu berapa jaman? Kira-kira? 1 jaman lah gitu ya. Ya boleh. Nah, terus pulang ke rumah jam 3. Jam 3 misalnya. Nah, di jam 3 ini kamu mau gimana? Biasanya Mandi. Mandi terus kegiatan sore biasanya apa? Soalnya Mandi, belajar atau main? Main. Ya tetap ya harus ada waktu mainnya gitu ya, jangan ini gitu. Nah, solusi lainnya mungkin kalau kalau misalkan sudah hujan nih sore, ada kemungkinan nggak misalkan ngambil rumput misalkan? ada buat pakai. Oh, boleh itu dimasukkan, boleh juga. Kalau mungkin misalkan siang hujan gitu ya, atau nanti sore hujan tapi siang kita udah ngambil gitu ya, seperti itu. Ya, sampai nanti sampai kamu tidur gitu ya, bikin jadwalnya. Coba terus udah jam berapa nih? Sampai jam 4. Nah, berarti kalau 1 jaman berarti jam yang kegiatan berikutnya itu dari pulang ya jam 4, sekitar jam 4 kamu ngapain nih biasanya setelah mandi? Sholat. Mandi, sholat, apalagi makan ya, apalagi istirahat gitu mungkin ya. Selanjutnya biasanya kalau sekitar berarti jam berapa setelah kegiatan sholat mandi? Jam 6 gitu ya. Jam 6 ngapain? Nonton TV. Boleh gitu ya. Istirahat, nonton TV misalnya. Terus ngapain lagi? Belajar gak? Bisa nggak belajar ya. Harus ada waktu buat belajar ya. Ya, terus terakhir tidur mungkin ya. Kalau tidur jam berapa? Apa suka malam? Jam 10, jam 9. Oh, jadi kemarin ibu lihat adik agak sering capek itu mungkin karena kegiatan itu ya, mencari rumput mungkin ya, gitu kelamaan. Tapi nggak pernah tidur terlalu larut malam gitu, nggak pernah. Ya mungkin kecapean aja ya kemarin gitu ya. Dan mungkin di sini untuk kegiatan yang dibuat kita gitu ya, jadwal kegiatan ini ya ibu harapkan bisa menggambarkan gitu ya, supaya misalkan mengurangi kelelahan kamu dalam beraktivitas. Nah, mana ibu lihat dulu. Sudah ini? Sudah, Bu. Ya. Boleh nggak kamu bacakan? Boleh. Ya, baca. Jam 5 bangun tidur. Ya. Saya beres-beres, mandi, sholat. Ya. Jam 6 saya sarapan, siap-siap buat sekolah. Jam 6.36 saya berangkat sekolah. Jam 7.15 masuk. Jam 13.05 pulang sekolah. Jam 2 ngambil rumput. Jam 15 mandi main.
jam 16 kalau ada waktu ngambil buku lagi, jam 17 pulang, sholat, makan, istirahat, jam 18 nonton TV, dan sholat lagi, jam 19 belajar, jam 21 tidur. Oke. Di sini bagus sekali ya jadwalnya. Tinggal mungkin ini komitmennya gitu ya, komitmen atau kesungguhan kamu gitu ya dalam menjalankan jadwal tersebut ya, tinggal dijalankan. Ya, Ibu lihat dari jadwal yang tadi dibuat gitu ya, di sini kira-kira menurut Adit sendiri gitu, dari sekian kegiatan ini gitu ya, ada nggak ya yang mungkin faktor atau alasan gitu ya nanti tiba-tiba kegiatan ini tidak berjalan gitu ya, tidak berjalan sesuai harapan gitu. Kira-kira apa nih faktor penghambatnya gitu? Kira-kira ya karena ketidakseriusan saya, terus saya sering lupa, jadi itulah faktornya Bu. Oh iya, jadi karena sering takutnya lupa gitu kan, dan juga Adit berpikir Adit takutnya tidak serius juga menjalankannya gitu. Nah, kalau faktor pendukung nih, misalkan supaya jadwal ini dapat berjalan, faktor pendukungnya apa kira-kira? Faktor pendukung. Misalkan dari dari orang tua atau misalkan dari Adit sendiri, gimana nih? Ada faktor pendukungnya gitu kan? Bisa. Dari diri sendiri. Dari sendiri apa kira-kira kalau dari diri sendiri? Faktor pendukungnya jadi lebih ke semangat gitu. Kalau iya. Motivasi semangat ya, berarti harus muncul dari diri Aditnya gitu ya, supaya harus nih yakin harus dijalankan gitu ya. Terus kalau dukungan dari orang rumah salah satu, bisa nggak jadi salah satu faktor pendukungnya? Bisa. Dari siapa kira-kira? Orang tua. Orang tua bantu untuk apa? Bantu untuk lebih semangat berubah. Gitu. Mengingatkan mungkin? Iya. Ya. Jadi bisa lupa tadi kan, balik lagi ya, takutnya lupa. Berarti kalau lupa boleh harus ada yang mengingatkan ya. Kira-kira yang mengingatkan bisa? Orang tua bisa ya, diingatkan oleh orang tua ya. Jadi bagus ya itu, sudah terlihat. Berarti di sini Adit pun sudah tahu kalau misalkan kira-kira yang bakal menghambat jadwal ini terlaksana itu gitu kan, salah satunya gitu kan motivasi Adit sendiri sama dengan takutnya lupa gitu kan. Terus yang menjadi faktor pendukung pun itu juga kan, motivasi Adit sendiri sama perlu dukungan dari keluarga gitu ya. Ya bagus, itu sudah artinya Adit sudah dapat mengantisipasinya gitu ya masalah itu. Tinggal penerapannya. Bu, saya akan berusaha menjalankan dalam. Ya. Nah, kira-kira supaya tidak lupa gitu ya untuk jadwal ini gitu ya, kamu bisa menempelnya di mana nih gitu, biar mudah dilihat, karena kan harus yang namanya jadwal harus harus bisa terlihat gitu ya, supaya kamu tidak lupa gitu dan bisa menjalankannya. Di mana nih kira-kira? Di kamar Bu, di dinding, jadi bisa kelihatan terus. Oh iya, boleh. Oke. Tapi kamu harus tahu ya, jadwal ini tidak akan berguna gitu ya kalau kamu tidak menjalankannya dengan disiplin gitu dan sungguh-sungguh tentunya. Jadi harus benar-benar dijalankan supaya nanti tidak mengganggu gitu ya tujuannya dengan yang kita harapkan, yang Adit harapkan, supaya Adit bisa tetap membantu orang tua dengan mencari rumput, tetap juga bisa sekolah gitu ya, harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ya Bu, saya tahu, saya mau coba. Bagus ya, coba. Baik, ini Ibu catat ya kata-kata
Adit tadi, dan ibu akan melihatnya, serta ibu ingin kamu nanti melaporkan gitu ya, melaporkan perkembangannya pada ibu gitu ya. Bisa nggak nanti? Oke. Bagus, tapi tetap harus semangat gitu ya menjalankannya. Jangan jangan juga ingat harus ingat di Adit gitu ya, jangan pernah mengorbankan sekolah Adit gitu ya. Tentunya harus semangat gitu, jangan sampai mengorbankan sekolah kamu hanya karena misalkan kamu ingin membantu orang tua gitu, tapi bisa membantu orang tua tapi tetap harus dengan sekolah gitu. Tentunya kan Adit juga punya cita-cita ya nanti di masa depan. Nah, cita-cita Adit apa nih kira-kira? Cita-cita saya ingin jadi polisi. Wah, bagus sekali ya. Insya Allah cita-citanya tercapai gitu ya, terlaksana jika tetap gitu, balik lagi ya, kamu mulai dari sekarang gitu ya, belajar untuk berdisiplin gitu ya, berdisiplin terutama dalam waktu. Ya, syukurlah ya kalau kamu sudah memahaminya. Terus bagaimana nih, apakah masih ada yang ingin kamu utarakan pada ibu, atau mungkin ada yang kurang jelas atau kurang dipahami gitu dari proses tadi? Sudah lumayan ibu, jadi ada semangat lagi. Bagus, kalau ini coba nanti disimpan ya, ditempel juga di tadi mau ditempel di kamar gitu ya, supaya bisa cepat selalu terlihat gitu. Dan kalau kamu merasa sudah cukup gitu ya, kita akhiri saja konseling sesi ini gitu ya. Mungkin kita lanjut di setelah kamu mencoba menerapkan jadwal kegiatan ini gitu. Dan kita lihat gitu ya nanti sejauh mana efektif atau tidaknya gitu ya dapat mengatur waktu kamu, sehingga tujuan kamu gitu ya untuk solusi dari permasalahan kamu gitu ya, kamu bisa terus sekolah tanpa terganggu dengan aktivitas di rumah gitu ya, yang salah satunya mengambil rumput gitu. Ayah boleh ibu minta tolong sebentar gitu ya untuk sebelum kita akhiri sesinya. Di sini ibu minta kamu untuk mengisi nih ada format kepuasan konseling gitu ya terhadap proses konseling yang tadi kita laksanakan. Ini ingin kamu isi, boleh di sini ada identitas, boleh ditulis identitas kamu, ya, nama, ya, boleh dilanjut dibaca apa itu? Ya, coba diisi. Ininya dikasih nama di enggak itu di bawah. Oke, lihat. Terima kasih ya Adit atas panggilan kehadiran Adit gitu ya di sini. Terus kita juga sudah melakukan sesi konseling, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan ternyata ada perkembangan di penerapan jadwalnya gitu ya, jadwal kegiatannya, kalau misalkan nanti ternyata tidak kurang efektif nih gitu ya, nanti kita bisa lanjut ke sesi berikutnya ya, kita evaluasi apa yang sebenarnya kurang dari penerapan jadwal ini, atau misalkan apa penyebab kenapa jadwal ini tidak berjalan gitu. Karena kan mungkin ini jadwal ini harus perlu
kesungguhan Adit gitu ya dalam menerapkannya, supaya benar-benar nanti Adit bisa lebih disiplin, bisa dapat mengatur waktu dengan baik gitu. Tujuannya ke sana ya Adit. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi ibu lagi gitu ya. Ibu juga lihat perkembangan Adit, kalau misalkan ternyata Adit masih ada apa gitu ya, berarti nanti kita buat sesi konseling lagi, sebenarnya kenapa gitu, ada apanya, atau masalah jadwalnya atau masalah yang lain gitu ya, nanti kita bisa bicarakan. Baik, terima kasih kalau begitu ya. Sekarang boleh kamu kembali ke kelas gitu ya. Iya Bu, terima kasih juga. Kalau begitu saya kembali kelas Bu. Nah, ya baik, sama-sama. Silahkan, pokoknya tetap semangat gitu ya. Baik Bu. Saya pamit Bu. Ya, waalaikumsalam.